Surprise! Kamu mau ketemu sama saya? Iya. Saya harus tanyakan ini langsung ke kamu. To the point aja. Kenapa kamu memperingatkan saya soal kebakaran itu? Apa kamu tahu sesuatu? Sekarang kamu mau bilang kalau kamu percaya sama saya atau kamu masih ragu? Saya di pihak siapa? Kamu nggak menjawab. Itu artinya kamu masih ragu untuk menjadikan saya teman kamu. Tolong Ren, saya hanya bertanya itu saja. Tolong jawab pertanyaan saya. Saya juga nggak akan mau menjawab. Sampai kamu datang ke sini dan kamu yakin kamu percaya sama siapa. Sekarang silahkan kamu keluar. Bu Renata, Ibu sudah ada janji sama orang dan dia udah nungguin Ibu. Jangan kemana kita, bro? Ah? Lo nggak usah turun. Majuan. Kenapa, bro? Duduknya majuan. Oke. Sekarang lo bawa sendiri. What? Gue bawa motor ini? Sorry, no, I can't. Gak bisa. Kenapa nggak lo aja sih? Gaya lo udah keren. Kalau lo bisa bawa motor sendiri, bakal lebih asik. Iya, tapi kan gue takut nanti ketabrak orang. Gue ajarin. Starter, kopling, itu buat masukin gigi. Sekarang lo starter. Selamat sore, Pak Asta. Sore. Nela, kamu duduk di sana dulu deh, agak jauhan. Saya nggak boleh duduk sini, Pak. Saya mau ngobrol sama Bu Renata. Dari kamu juga duduk sama Naila ya? Iya, Pak. Jadi Pasca, kita mau bicarain tentang cafe Stack Off atau mau bicara tentang bisnis yang baru? Kita pesan minum dulu deh. Oke. Waiters, Mater mau pesen kopi atau soda? Saya pesan orange juice ya. Tanya aja langsung sama dia, saya nggak begitu kenal soalnya. Mau pesen apa? Di sini kalau nggak salah signature summer mocktailnya paling enak. Pasca pasti suka. Yaudah, saya mau summer mocktail. Tarik kopling. Masukin gigi satu. Pelan-pelan lu jalan. 1, 2,
3. Terima kasih ya. Saya nggak nyangka kita bisa meeting di sini, Pak Aska. Tapi saya senang sekali karena kita sama-sama tinggal di sini, jadi seperti work from home. Oke, ngomong-ngomong kita akan membahas topik tentang apa ya, Pak? Ternyata ini bukan soal bisnis. Oke, saya permisi. Renata, Ya, bro. Sekarang gue jadi anak motor, bro. Gue kan udah bilang sama lo, style gue itu pasti bisa nurunin style lo secara singkat. So, it's easy for me. Ya nggak, bro? Gue belum tahu sepenuhnya tentang dunia motor. Mundur. saya mau ngomong sama kamu. Ini penting. Penting buat kamu. Tapi buat saya, waktu saya sudah terbuang percuma. Saya nggak mau ada permasalahan antara Naila sama Tere. Jadi ini soal Naila. Kamu sendiri yang bilang kan, kalau saya harus bisa percaya sama orang lain. Dan sekuat-kuatnya saya nggak bisa sendirian. Oke. Sekarang saya mengerti kemana arah pembicaraan kamu. Baiklah, saya nggak akan bicara soal bisnis lagi. Biar Tere yang mewakili saya. Ya. Oke, baju yang saya pesan udah ada. Oke, nanti saya ke sana untuk ambil ya. Please dicek ulang, saya nggak mau ada kesalahan sama sekali. Ya, terima kasih. Pak, saya kan kesini disuruh Bu Renata untuk ngobrolin bisnis sama Bapak. Tapi saya nggak tahu bisnis apa yang harus diobrolin. Bisa pas kayak bicara, nanti saya sampaikan sama Bu Renata, Pak. Kamu bicara aja sama Naila. Bapak ini kenapa sih? Saya kan kesini ngobrol bisnis sama Bapak. Kok malah disuruh ngobrol sama Naila? Dia tuh tahu apa Pak soal bisnis. Kamu juga tahu apa soal bisnis. Kalau gitu, saya permisi ya Pak. Kamu tahu nggak? Hidup itu yang paling sulit adalah ketika kita sendirian. Mungkin sekarang kamu belum bisa merasakannya. Karena kamu masih memiliki beberapa orang di samping kamu. Tapi ketika kamu kehilangan mereka, baru di situ kamu merasa kesepian. Karena di situ kamu merasa tidak ada orang yang paling penting lagi di samping kamu. Keluar kamu. Iya Pak.
Oh, Bapak tuh jorok banget sih. Ini baju-baju Bapak pada bau. Kamu perlu periksa ke THT tuh. Hidung kamu bermasalah kali. Bau apa sih? Siapa yang bau? Baju saya nggak pernah bau. Kamu kali yang bikin bau. Kamu nih ya, mau dibilang polos ya? Seolah-olah nggak tahu bau cowok. Apaan sih? Bapak aja yang nggak mau ngakuin kalau baju Bapak bau. Buktinya nih bau semua. Nih mendingan bajunya dicopot. Biar saya cuci sekalian. Sih, nggak bau apa-apa juga. Saya emang. Saya di laundry juga, berisik banget kamu. Mau dibantuin juga. Bukan. Diam. Kenapa tadi bawa kesini, hah? Saya tidak pernah mengajarkan kalian untuk memperlakukan wanita seperti ini. Silakan dulu. Silakan. Tas. Hati-hati dengan tas saya. Maaf, saya terpaksa melakukan ini semua karena kamu sudah membangun jam tidur. Kamu pikir dengan kamu bawa saya ke sini, saya takut? Hendra, kamu belum mengenal saya. Harusnya kamu tahu setiap gerak-gerik saya, semuanya sudah ada perhitungan. Kamu bercanda dengan seorang Hendra. Saya lebih tahu cara berpikir wanita. Sekarang, buka. Hapus file itu, cepat. Mau ngapain kamu? Hapus. Atau kamu akan menyesal. Ya. Mbak Tere. Ya ampun, Mbak. Aku senang banget bisa ngeliat senyuman itu lagi. Mbak juga, Nay. Mbak senang banget. Maafin Mbak ya. Kalau Mbak salah, Mbak baper banget sama kamu. Dan gitulah, Mbak. Lagian mestinya kan aku juga harus selalu ada sebagai sahabat. Mbak Tere kan udah baik banget sama aku. Mbak juga. Mbak tuh terlalu marah sama kamu. Sampai Mbak lupa kalau selama ini Mbak tuh sendirian. Cuma sama kamu, Mbak ngerasa seperti teman, sahabat, bahkan saudara. Janji ya Mbak, jangan kayak gitu lagi, jangan musuh-musuhan. Terus jangan pura-pura gak kenal sama aku kayak tadi tuh. Hati aku tuh sakit banget. Ya, Mbak janji. Oh iya nih, kamu harus ngomong makasih loh sama Pasca. Kalau bukan karena Pasca, Mbak nggak sadar kalau persahabatan kita itu sangat berarti. Ngakunya kamu pemuja wanita, tapi kamu mengancam wanita.
Kamu benar-benar memalukan, Hendra. Hapus. Sekarang juga. Password! Password! Silahkan, angkat aja. Itu pasti dari sekretaris saya. Dengarkan ini Pak Hendra. Rekaman ini akan saya posting di sosial media dalam hitungan 5 detik mulai dari sekarang.